Ini cerita dari seorang perempuan bernama Rani. Seorang istri yang tinggal di sebuah perumahan pinggiran kota. Suaminya, Damar, seorang pekerja kontraktor jalan tol. Sering dinas luar kota selama berminggu-minggu. Rani terbiasa sendiri, tapi kesepian yang datang itu pelan-pelan berubah jadi rasa haus yang lain. Bukan cuma ingin ditemani, tapi ingin disentuh, dimiliki, dan dimengerti. Rani punya tetangga bernama Arga, pria muda, belum menikah, bertubuh tinggi, kulit sawo matang, dan tangan kasar penuh kapalan bekas kerja bangunan. Setiap kali Arga lewat depan rumahnya tanpa baju, hanya celana pendek dan tubuhnya penuh peluh. Ada yang bergerak dalam diri Rani. Sesuatu yang lama dia kubur, kini mulai bangkit. Hari itu, Rani sedang menyiram kebun kecilnya di belakang rumah. Damar belum pulang seminggu lebih, dan tubuh Rani sudah terlalu lama dingin. Tiba-tiba Arga muncul dari pagar belakang. "Mbak Rani, selangnya bocor ya, biar saya bantuin," katanya. Rani hanya mengangguk, sedikit gugup, tapi tidak menolak. Arga mendekat mengambil selang dari tangannya, dan air menyembur kena baju Rani. Baju tipisnya basah, menempel ke kulit, putingnya menonjol, dan Arga sempat menatapnya sekilas sebelum berpaling. "Maaf ya, basah semua jadinya," ucap Arga, tapi nada suaranya berat. Tatapan matanya berubah, dan disitulah semuanya dimulai. Arga berdiri begitu dekat, dan nafasnya mulai terdengar. Rani bisa mencium keringat dan parfum sabun mandi yang samar. Dia sadar, dia tak mundur. Bahkan, tangannya gemetar ketika Arga menyentuh ujung lengannya. "Nggak dingin, Mbak?" Suara Arga nyaris berbisik. "Sedikit, tapi nggak apa-apa," jawab Rani pelan. Arga diam sebentar, lalu jarinya menyentuh rambut Rani yang basah, menyelipkannya ke telinga. "Mbak Rani cantik banget kalau basah begini." Dan Rani tidak menepis, tidak berkata apa-apa, tapi tubuhnya bergetar halus, dan matanya mulai memejam. Arga nggak banyak bicara. Setelah rambut Rani disentuhnya, suasana jadi aneh, sunyi, tapi deg-degan, seperti ada sesuatu di udara yang siap meledak. Rani menatapnya. Kali ini nggak pura-pura malu, matanya berbicara, tubuhnya nggak lagi menahan, dan Arga ngerti sinyal itu. Tangan besarnya naik, menelusuri dari lengan sampai ke pipi Rani. Ia tempelkan dahinya ke dahi Rani, dan bisiknya pelan, "Kalau kamu berhentiin aku sekarang, aku bakal berhenti. Tapi kalau kamu diem, aku bakal lanjut. Dan kamu bakal aku buat lupa sama siapapun selain aku." Rani nggak jawab, dia diam. Ciuman pertama datang pelan, tapi dalam, basah, liar. Tangan Arga udah mulai menelusuri lekuk tubuh Rani yang masih basah karena air. Baju tipisnya nempel seperti kulit kedua, dan waktu tangan Arga meremas bagian dadanya, Rani mengerang kecil. "Oh, Arga," desah Rani. Tubuhnya bergetar di setiap sentuhan kasar penuh nafsu. Arga membalik badan Rani, menekan tubuhnya ke dinding belakang rumah. "Kebunmu wangi banget," katanya sambil mencium bibir bawah milik Rani. "Aku pengen nikmatin semuanya." Dan benar, tangannya menjelajah dari bawah naik ke tengah, mencengkeram pinggang, lalu membelai bagian yang udah basah dari tadi, bukan karena air selang, tapi karena tubuh Rani sendiri yang udah lama haus. Desahan makin keras, nafas makin memburu, bunyi gesekan tubuh, ciuman basah, dan bisikan-bisikan liar terdengar jelas di udara senja itu. "Arga, lebih dalam. Au, jangan berhenti." Suara Rani bergetar, antara malu dan ketagihan. Arga menggertakkan giginya. "Kamu enak banget, Mbak. Kenapa baru sekarang?" Mereka nggak masuk rumah. Di kebun kecil itu, di balik pagar, di bawah langit yang mulai gelap, tubuh mereka saling menekan tanpa ragu. Nafas mereka satu, napas dari dua tubuh yang kelamaan nahan hasrat. Baju Rani udah setengah terbuka, dan bagian paling lembut dari dirinya udah penuh jejak ciuman Arga. Suaranya nggak bisa dibendung lagi. Desahan pendek, tarikan napas panjang, dan bisikan nakal jadi satu irama. "Aku nggak nyangka kamu bisa sepanas ini," kata Arga sambil mencengkeram pinggul Rani, mendorong tubuhnya maju dan mundur, pelan tapi dalam. Rani nggak bisa jawab, mulutnya penuh bisikan, tapi otaknya kosong. Dia cuma bisa ngerasain setiap jengkal kulitnya disentuh dan diisi, seolah tubuhnya jadi alat musik, dan Arga pemainnya yang udah hafal semua nada. Suara gesekan tubuh mulai keras, bunyi desahan makin tinggi. Rani mencengkeram dinding. "Arga, tolong, jangan berhenti. Aku udah lama gak kayak gini. Suamiku gak pernah
Oh, dan Arga makin dalam, makin cepat. Setiap gerakan bikin tubuh Rani gemetar. Suara basah dari tubuh mereka nyatu dengan desir angin sore. Tangan Arga nahan pinggang Rani kuat-kuat. Dan dengan satu hentakan panjang, tubuh mereka bergetar bersamaan. Lidah Arga masih di leher Rani. Waktu semuanya meledak. Panas, liar dan basah. Beberapa menit, mereka cuma diam. Berdiri dalam pelukan yang aneh. Bukan cinta, tapi lebih dari sekadar nafsu. Rani nyadar, yang baru aja terjadi, gak akan bisa dia lupakan. Aku harus balik, kata Arga pelan. Rani cuma mengangguk. Dada dan pikirannya sesak, antara puas dan bersalah. Tapi ada senyum kecil di bibirnya. Senyum yang belum pernah keluar selama bertahun-tahun pernikahannya. Setelah Arga pergi lewat pagar belakang, Rani masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya masih basah, tapi bukan karena selang. Kali ini karena keringat, kenangan, dan rasa bersalah yang gak bisa dia bersihkan dengan air. Dia masuk ke rumah, buka bajunya pelan-pelan, dan berdiri lama di depan cermin. Ada bekas-bekas di lehernya, bekas nafsu, bekas hasrat, tapi juga bekas pengkhianatan. Damar belum pulang, dan dia belum tahu bahwa kebunnya hari ini digarap orang lain. Rani duduk di ujung ranjang, menatap HP-nya. Ada pesan dari suaminya. Sayang, minggu depan aku pulang. Kangen kamu, jangan kemana-mana ya. Tangannya gemetar waktu baca pesan itu. Tapi entah kenapa, senyum di bibirnya gak hilang. Ada bagian dari dirinya yang ngerasa bersalah, tapi ada juga yang gak nyesel. Dan saat dia baringkan tubuhnya malam itu, aroma tubuh Arga masih nempel di kulitnya. Dalam hati, dia cuma bisa berbisik, maaf mas, kebun ini udah lama kering. Hari ini, akhirnya disiram juga. Cerita Rani belum selesai. Apakah ini hanya satu kali pelarian, atau awal dari sesuatu yang lebih dalam? Kita nggak tahu, tapi yang pasti sekali kebun dibajak, sulit buat tanahnya balik seperti semula. Sampai jumpa dan sampai bertemu di episode kedua.